saya menilai masih 70. Harapannya ke depan kita masih ada 3 tahun lagi di kepemimpinan beliau Habib. ya. Ini ya kita tetap sinergi. Sekali lagi saya infokan dapat nilai 70 menurut Pak Iwan. Itu bagus menurut saya. Menurut saya ya bagus. Karena dulu rapor saya itu 65 paling tinggi, 68 paling tinggi. Terkait di sisi lain adanya refleksi keberhasilan 2 tahun kinerja, Ya. ini juga tetap patut diapresiasi. Paling tidak di sana menunjukkan bahwa wali kota serta jajarannya terutama UPD sudah melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin. Tentunya masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Agus Salim di NTV di acara Modal Matul. Nah, topik kali ini cukup keren, yaitu refleksi kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin. Hai guys, nih buat temen-temen yang suka makan, aku kasih tahu nih ada kedai ala Jepang yang ada di kota Probolinggo. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota, yaitu selatan Masjid Agung, barat alun-alun kota Probolinggo. Di Susi Merakyat banyak banget varian menu yang bisa kalian pesen, dan semua menunya matang dan halal loh guys. Kuy, gasken! Nih aku sebutin ya. Yang pertama pastinya sushi. Yang kedua nasi babat. Bento A ebi fry egg roll. Bento B chicken katsu egg roll. Bento C ayam kriuk cabai garam. Wah pastinya enak-enak banget nih guys. Dan masih banyak lagi varian menu yang bisa kalian pesen. Dan ada menu barunya yaitu sadis, sapi pedis. Nah buat teman-teman yang suka banget, yang pecinta pedas tapi tetap mengenyangkan, langsung aja kalian bisa order di Susi Merakyat. Bersama saya dengan Bapak Zulfikar Himawan sebagai Ketua DPD Pak ya? DPD Partai Nasdem. Monggo Pak Iwan. Apa yang harus sampai kritik monggo, kalau memang bagus programnya monggo disanjung Pak Iwan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan kami Mas Agus Salim dari NTV dan juga para pemirsa, khususnya warga kota Probolinggo yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali kedua ya Mas Agus ya. Kali kedua saya bersama Mas Agus dan NTV-nya kembali melakukan dialog santai. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus bahwa untuk pembahasan kali ini terkait dengan masalah refleksi kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin dan juga almarhum Bapak Haji Muhammad Sofri Sobri. Tentunya saya selaku ketua partai menyampaikan apresiasi kepada wali kota dan juga pemerintah kota yang sudah menjalankan tugasnya yang tahun kedua Pak ya. Tahun kedua. Betul. Dan kemarin sudah diperingati secara sederhana lewat tasyakuran mungkin di gedung pemerintah kota, yakni refleksi 2 tahun kepemimpinan. Betul. Alhamdulillah apa yang sudah dicapai oleh pemerintah kota, khususnya di bawah pemerintah kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi dalam 2 tahun terakhir ini, dalam 2 tahun kepemimpinan ini sudah dipaparkan dengan jelas bahwa beliau menyampaikan pencapaian yang sudah 100% Mas. 100%, oke. 100%, tidak main-main nih. Bukan 90 atau bulan 9,100%.
Bagus Pak. Kalau ulangan kan bagus dapat 100 Pak. Wah 100 ini luar biasa. Capaian 100% ini sangat luar biasa. Ya. Tetapi itu 100% dalam artian menjalankan visi dan misi, janji-janji politik beliau ketika berkampanye. Berkampanye dulu. Berkampanye. Jadi di sana sudah dijelaskan pencapaian dari kerja 2 tahun ini, yakni pembangunan rumah sakit baru rujukan yang baru. Ini termasuk dalam sektor kesehatan. Kemudian pengadaan ambulans lengkap 29. Oh, sudah lengkap Pak ya? Sudah lengkap 29 kelurahan. Dari awal yang tahun kemarin 18 sudah ditambah lagi menjadi 29. Itu di sektor kesehatan. Berarti semua kelurahan sudah ada ambulan Pak ya? Sudah ada ambulan, sudah mendapat jatah ambulan. Nah, mendapat jatah ambulan meskipun peruntukannya masih mungkin belum maksimal. Belum maksimal. Kemudian di sektor pendidikan juga disampaikan oleh beliau bahwa sudah melaksanakan tentang sekolah gratis bagi yang tidak mampu maupun beasiswa di sektor pendidikan. Kemudian apalagi ya, banyak jadi yang disampaikan terkait dengan keberhasilan sudah 100%. Alhamdulillah kalau memang pencapaian itu kita patut apresiasi bahwa kinerja wali kota dan juga seluruh jajaran OPD yang baik tingkatan atas sampai ke bawah sudah melaksanakan apa yang diharapkan terutama visi misi sesuai janji kampanye. Jadi menurut saya terkait dengan refleksi disampaikan oleh wali kota ya sah-sah saja, apapun kita patut apresiasi kinerja beliau dan juga seluruh jajaran. Tapi yang perlu juga digarisbawahi bahwa kita mengetahui bersama bahwa di tahun 2020 tentunya 1 tahun ya, di awal 2020 sampai akhir kita mengalami pandemi COVID-19. Betul. Tentunya harapan-harapan dari masyarakat terkait dengan pencapaian refleksi 2 tahun yang menurut beliau ini sudah dirasakan oleh seluruh warga, tentunya masih banyak menjadi pertanyaan terutama bagi diri saya. Kita ketahui di 2020 pandemi COVID-19 ini sangat-sangat membuat dampak yang luar biasa. Jadi mungkin orang berpikir terkait dengan masalah pembangunan dan lain-lainnya ini agak sedikit terabaikan. Bagaimana kita masyarakat terutama yang terdampak ini mengendalikan secara ekonomis. Ini sangat butuh penanganan yang maksimal, ekstra. Betul. Jadi dampak dari pandemi itu sendiri, terutama dirasakan sampai sekarang, maksimal ataupun penanganan secara maksimal ini yang sangat-sangat diperlukan, terutama untuk menangani COVID-19. Terkait di sisi lain adanya refleksi keberhasilan 2 tahun kinerja, ini juga tetap patut diapresiasi. Paling tidak di sana menunjukkan bahwa wali kota beserta jajarannya, terutama OPD, sudah melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin. Tentunya masih banyak kekurangan. Tapi menurut saya sendiri ada beberapa yang perlu digarisbawahi.
terutama dengan masalah sektor kesehatan, di mana itu merupakan cakupan dari visi misi beliau ketika kampanye. Memang untuk rumah sakit sudah dilaksanakan pekerjaan. Alhamdulillah rumah sakit yang baru. Rumah sakit yang baru sudah dilaksanakan, sudah dilakukan pekerjaan. Ini sudah prestasi yang bagus. Tetapi di sisi lain juga penanganan kesehatan di rumah sakit yang lama. Di situ termasuk di Dr. Saleh, ini termasuk baik yang sakit biasa ataupun yang COVID, mengalami COVID. Nah, ini perlu mendapat perhatian, di mana dampak dari pandemi ataupun pasien yang terdampak itu sangat memerlukan penanganan yang lebih khusus. Nah, ini kita bersama bahwa di rumah sakit ini masih kedodoran. Nah, kedodoran di sisi lain. Kedodoran atau kewalahan, Pak Iwan? Ya, kewalahan karena juga jumlahnya pasien yang luar biasa dan kapasitas rumah sakit yang juga terbatas. Seperti itu. Kewalahan berarti ya? Ya. Kemudian untuk di sisi pendidikan, sektor pendidikan sudah dilakukan oleh pemerintah kota, yakni pemberian beasiswa dan lain-lain, meskipun itu belum merata. Ya, paling tidak sudah ada upaya untuk ke arah sana. Biarpun pendidikan ini gratis, tapi memang tidak sekolah karena pandemi. Iya. Karena memang tidak sekolah, Pak Iwan. Karena tidak sekolah. Betul. Kemudian untuk ambulans, alhamdulillah sudah bisa kita lihat untuk 29 kelurahan. Tapi ini pun juga mungkin belum maksimal untuk penggunaannya. Ya memang kita harapkan tidak ada yang sakit. Tetapi paling tidak dengan kesiapan ketersediaannya ambulan di masing-masing kelurahan ini untuk bisa dimaksimalkan oleh kelurahan itu sendiri. Nah, tetapi kenyataannya kan memang masih banyak infrastruktur yang masih belum sebagai pendukung ya untuk ambulan, barangkali masuk supir, perawat ataupun garasi. Jadi masih banyak ambulan ini yang dompleng di puskesmas. Bukan di kelurahan lah ya? Bukan. Jadi mungkin. Tapi mestinya di mana, Pak? Di puskesmas atau kelurahan, Pak? Ya memang peruntukan ini di awal untuk kelurahan-kelurahan, barangkali karena infrastruktur pendukung masih belum siap, akhirnya kita dititipkan pada puskesmas, seperti mungkin di Ketapang ini ada 4 ambulan di sana, 4 ambulan yang sudah dititipkan di sana, belum di puskesmas yang lain. Seperti itu. Harapannya ya memang terkait dengan masalah refleksi 2 tahun pemimpinan Habib Badi ini tentunya juga tidak melihat dari satu sisi. Betul. Tetap kita apresiasi apa yang sudah dicapai, tapi di sisi lain kita harus tetap fokus, utamanya menghadapi COVID. Sebetulnya di tahun 2020 ini sasaran utama untuk pandemi ini bagaimana kita atau pemerintah kota bisa mengupayakan pemulihan ekonomi. Itu penting. Itu penting, pemulihan ekonomi. Itu penting untuk pemulihan ekonomi yang sangat-sangat dibutuhkan dampak daripada COVID. Betul. Daripada yang lain-lain. Meskipun yang lain-lain itu juga penting. Betul. Seperti itu. Ya. Mungkin untuk refleksi sama sesuai dengan apa yang diharapkan dengan wali kota, memang mungkin sudah cukup ya, disebut semua sudah. Oke, sekarang saya bertanya Pak Iwan. Pak Iwan, terlepas dari refleksi, kita bicara yang lain. Soal perjuangan kemarin PKL yang ke Komisi 2 menemui Mas Ibro untuk merevisi SE, Mas Iwan. Monggo Mas Iwan, supaya ketua partai apakah dapat laporan soal itu, Pak Iwan? Oh iya,
Tentunya terkait dengan kemarin revisi yang diminta teman-teman pengusaha ya? Kafe maupun betul. Resto terkait dengan SE Wali Kota. Kita coba melihat bahwa munculnya SE itu sendiri kan sebetulnya sudah melalui berbagai pertimbangan tentunya. Ya, jadi tidak mungkinlah pemerintah kota ini akan mengeluarkan SE ini kan tidak mungkin kan, jadi tetap ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi yang saya lihat kan mulai dari SE gubernur dan sebagainya, tentunya juga melihat bahwa perjalanan SE ini sendiri tentunya ada dinamika ya, banyak dinamika di sana. Ya tolok ukur yang akhirnya sampai dibuat SE terhadap teman-teman UMKM kafe maupun resto. Betul. Ya, mungkin dampak daripada bagaimana kita melihat di 2020 kemarin jumlah penderita COVID ini untuk Kota Probolinggo juga luar biasa. Lumayan. Tentunya standarisasinya ini sudah melebihi ambang batas nasional, tentunya yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dikeluarkan SE. Yang jelas kalau tidak salah ini ada sekitar 1.670-an tidak salah untuk mengidap COVID di tahun 2020 kota, ya? Untuk kota. Itu yang sembuh sekitar 1.300, itu yang meninggal 217. Ini sangat luar biasa. Luar biasa. Jadi kota, ya? Ini yang juga menjadi pertimbangan diterbitkan SE. Diterbitkan SE itu. SE itu. Yang tentunya juga semua menyadari ya. Jadi untuk COVID ini kan tidak hanya Kota Probolinggo, tidak hanya Jawa Timur, juga ini seluruh dunia. Seluruh dunia. Tentunya pertimbangan-pertimbangan terkait dengan bagaimana kita bisa menanggulangi ataupun paling tidak memutus penyebaran COVID. Nah, ini sampai terbitnya SE Wali Kota. Tetapi apapun tetap ada dampaknya, termasuk yang disampaikan oleh teman-teman pengusaha resto kafe maupun PKL kepada saudara Sibro Malisi, dalam hal ini anggota DPRD di Ketua Komisi 2, tentunya juga bersama seluruh anggota komisi yang ada. Alhamdulillah juga mendapatkan respon terkait dengan permintaan teman-teman ini untuk bisa merevisi SE tersebut. Memang di awal SE tersebut sangat-sangat agak saklek terkait dengan pembatasan gitu, jam operasional, jam 8 maupun jumlah pengunjung 20% dari tersediaan kapasitas tempat. Ini sudah alhamdulillah ada kelonggaran sedikit di SE yang terbaru yang sudah ditandatangani Wali Kota, yakni pembatasan jam diperpanjang menjadi jam 21, jam 9 Pak. Oke. Kemudian untuk kapasitas ditambah menjadi 50% untuk sediaan tempat. Tetapi semuanya tetap mengacu pada protokol kesehatan. Oke, ya itu wajib. Ya, tetapi juga ada sedikit yang saya baca ini agak menggelikan atau ganjil di situ, di poin pertama bahwa jam dibatasi sampai jam 21 dengan protokol kesehatan dan lainnya. Untuk yang poin ketiga ini ada waktu yang
disesuaikan dengan jam buka perusahaan masing-masing. Nah, ini yang memang maksudnya itu gimana? Nah, ini mungkin SE-nya saya sendiri tadi sudah yang baru, baca, yang baru ya. Okay. Yang baru di sini ya poin 1 dan sedikit ada di poin 1 dibatasi jamnya, tapi di poin 3 hanya diatur prokesnya, sementara jam operasionalnya menyesuaikan jam operasional pelaku usaha. Nah, ini ada. Ini yang memang yang dimaksud bagaimana, apakah jadi agak tabrakan ini. Di poin 1 ini diatur untuk jamnya sampai tutup jam 21, kemudian di poin ketiga ini restoran, kafe, semua sentra kuliner kami diperkenalkan menerima pengunjung di tempat makan minum sampai 50% dari kapasitas ruangan, dan untuk layanan makanan melalui pesan antar dibawa pulang diizinkan sesuai jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Nah, ini maksudnya apa? Khusus untuk yang online bebas ya pelayanan jamnya, sedangkan untuk pengunjung hanya dibatasi jam 21. Yang pesanan antar. Betul. Berarti dapurnya kan masih boleh nyala, ngebul, boleh operasional. Kan? Sementara tidak bisa menerima tamu seperti itu. Itu yang online. Yang online, iya, tidak dibatasi di poin ketiga untuk yang online ataupun yang siap antar melalui pesan antar diizinkan sesuai jam operasional restoran. Dengan protokol kesehatan. Otomatis kalau restoran 24 jam berarti boleh untuk pelayanan pesan antar apa? Pesan antar aja. Untuk tapi pengunjung. Untuk pengunjung jam 9 batasnya. Jam 9. Nah, ini atau memang demikian ya, mudah-mudahan memang demikian. Jadi untuk dapurnya sampai malam masih boleh masak tapi tanpa menerima pengunjung. Nah, ini harapannya juga yang di lapangan teman-teman ataupun rekan-rekan pengusaha untuk bisa mematuhi SE itu bisa melaksanakan dengan baik. Jadi jangan mengartikan nanti SE-nya poin 1 dan poin 3 ini selama dapur buka ya berarti boleh menerima tamu. Khawatirnya juga seperti ini. Ini makanya perlu sosialisasi. Ya, perlu sosialisasi. Jadi menurutnya mungkin begini. Yang makan di tempat itu jam 9 batasnya, betul Pak Iwan? Iya, jam 9 Yang malam. bungkus atau take away atau online itu menyesuaikan. Terserah mau pakai subuh tidak apa-apa, asalkan yo tetap buka dan protokol kesehatan dan ono sing tuku begitu. Kan betul Pak Iwan? Ya. Jadi yang di garis besari adalah yang makan di tempat itu jam 9 batasnya. Tapi kalau ada diyakini masih ada yang pembeli online, silakan dapurnya produksi terus, silakan, betul Pak Iwan. Betul. Kalau yang meyakini masih laku jam 1 mama, kan tidak apa-apa Pak. Saya yakin ada yang beli kok begitu. Kan terus saya masak gitu. Ya terus saya masak. Iya, kalau melihat anunya SE-nya seperti itu. Iya, betul. Ya, untuk lain-lain Pak Iwan, selain SE Pak Iwan. Ada perlu yang kan gini Pak Iwan, kritik itu kan ibarat kita makan ada cabenya lah. Gitu kan penting Pak, supaya sedap gitu. Ya, harapannya untuk ke depan pemerintah kota juga di bawah pimpinan Habib sekaligus yang saya prihatin juga beliau masih sendirian. Ini segeralah mencari pasangan yang baru. Harapan kami juga seperti itu tentunya. Untuk membantu kinerja beliau ke depan. Biar tidak berat Pak Iwan ya. Biar tidak berat. Maksudnya kata jomblo dibian kan ini perlu pasangan karena pemerintah ini juga masih perlu pemikiran ataupun perlu pasangan wali kota dan wakil yang sinergi. Betul. Karena sepeninggal almarhum wali Pak Supri ini hendaknya dari partai pengusung harapannya juga bisa segera mengajukan calon-calonnya. Tapi kan itu kan tergantung partai pengusung ini Pak Iwan. Ya betul, partai pengusung. Mas Diman tidak boleh ikut. Oh, nah, kita biar nanti ikut di luar saja kan gitu. Selain itu Pak Iwan, mungkin ada lagi Pak Iwan.
Selain itu ya ke depan tentunya untuk penanganan COVID ini lebih maksimal. Jadi yang apa sudah dilakukan oleh pemerintah kota, termasuk penerapan mungkin ini dalam waktu dekat ada PPKM ya. Oh ya, PPKM. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Betul. Ini mungkin Kota Probolinggo masih belum, tetapi intinya kota sudah melaksanakan prokes semaksimal mungkin, meskipun semuanya tetap ada dampaknya, ada ya, betul. pro kontra. Harapannya ke depan itu jadi biarpun kita fokus kepada COVID, tentunya untuk sektor-sektor yang lain jangan ditinggal lah. Ada mungkin pembangunan. Betul. Bukan karena saya kontraktor. Oke, terus Pak Iwan. Terus ada sektor yang lain, terus kemudian kemasuk pekerjaan yang belum selesai. Ada pasar baru yang juga pasar niaga. Pasar niaga. Ya tolonglah kalau memang ditanya masalah pekerjaan yang belum selesai, ya kadang-kadang pemerintah masih menjawab, oh itu tinggalan yang lama. Maksudnya tinggalan ya, wali kota yang dulu. Pemerintah yang dulu tinggalan yang lama, enggak usah lah kita bicara seperti itu. Bicara kepentingan masyarakat lah. Kepentingan masyarakat, lah kalau ngomong peninggalan, stasiun peninggalan Belanda. Terus juga iya, betul. Museum. Alun-alun juga. Alun-alun itu peninggalan Belanda. Ya, nanti kalau ngomongnya mau ngerehab, oh enggak mau itu dulu pemerintahan Belanda itu yang ninggali seperti itu. Kodim juga pemerintahan Belanda. Banyak Museum Dr. Saleh juga peninggalan Belanda. Jalan Pangsut ya Belanda. Pak. Ya Belanda, ya banyak peninggalan. Menara Air juga Belanda itu peninggalannya. Jadi kita juga siaplah selaku paling tidak untuk mewujudkan Probolinggo lebih baik, tentunya sering-seringlah kita bertukar pikiran atau komunikasi, silaturahim. Kita pun sebagai partai politik juga siap Mas Agus untuk diajak diskusi ataupun tukar pikiran dan sebagainya. Tentunya kami juga merasa memiliki, karena kita juga bagian dari pemerintahan dengan kita mempunyai 3 anggota DPRD di legislatif. Tentunya ini yang menjadi jembatan kami kepada masyarakat. Apa yang menjadi harapan masyarakat, tentunya yang masuk ke kita ya kita sampaikan, kita salurkan ke jalur yang benar tentunya. Segala macam hal, tidak ngurusi apapun. Ya apapun. Ini urusan utang ya gitu. Ya urusan utang nggak bisa diangkar no. Oke, cukup Pak Iwan. Cukup. Ya. Mungkin ada yang lain. Yang lain mungkin Pak Iwan. Ada ya memang tadi ada masukan sedikit lah dari teman-teman itu soal, tapi tadi sudah disebut sama Pak Iwan soal museum Pak Iwan. Jadi ini kan dilema. Saya tidak mau ngeritik, cuma ngasih masukan ke Pak Iwan. Mungkin ada ide-ide yang lain dari Pak Iwan. Yang lain tuh dibatasi, ditutup. Nah, museum kok buka gitu, Pak Iwan. Kemarin minggu itu banyak pengunjung ke sana Pak Iwan. Ya ada sebagian yang kelihatan pakai masker, ada yang tidak begitu Pak Iwan. Monggo Pak Iwan. Ya mungkin ini memang perlu koordinasi terkait dengan museum. Di situ kan disebutkan, bahkan restoran pun atau kafe itu kan boleh buka mulai jam 7 pagi. Oh iya. Iya, mulai buka jam 7 pagi sampai jam 9 malam. 9 malam. Tentunya kan karena museum tempat dibukanya museum, bahkan pasar pun tetap buka. Kita juga harapannya ya jangan kita menggantungkan kepada Satgas ataupun yang lain, paling tidak dari diri kita sendiri, ikut menjaga, artinya ya tetap pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita ke tempat-tempat wisata atau mengunjungi museum mungkin yang bergerombol dan sebagainya,
ya memang perlu ditertibkan oleh petugas museum tentunya untuk bisa selalu mengingatkan gitu. Betul. Jaga jarak, jangan bergerombol, pakai masker. Protokol ya. Protokol tetap dijalankan. Tetapi untuk warga sendiri atau pengunjung ya juga harus sama-sama menjaga. Seperti itu. Ya, demikian terakhir Pak Iwan. Tapi nanti akan ada terakhir lagi. Kira-kira umpama rapot Pak Iwan 6 sampai 100 lah. Berapa Pak Iwan? Nilai rapot refleksi ini Pak Iwan. Monggo. Kalau saya menilai 70. 70%. Ya tidak jelek, tidak bagus lah. Ya 70%, karena kalau 100% ini mungkin ya untuk menyampaikan 100%, tetapi kalau saya menilai masih 70. Harapannya ke depan kita masih ada 3 tahun lagi di kepemimpinan beliau Habib. ya. Ini ya kita tetap sinergi, kita jalin komunikasi yang baik dengan seluruh leading sektor yang ada, terutama wali kota dengan seluruh jajaran OPD sampai tingkat bawah, dengan Forkopimda, partai-partai politik, LSM atau ormas-ormas yang lain. Karena memang saya merasakan sendiri untuk komunikasi dengan parpol ini putus hubungan. Belum ada komunikasi yang bagus. Semoga di kedepannya ada komunikasi Pak. Ada komunikasi tentunya. Karena juga ini bukan hanya saya aja, teman-teman yang lain mungkin ya begitu juga ya. Ya juga merasakan hal yang sama. Ketika ya wis ngene iki kan ngono tok masih bahasane. Durung ono apa-apa ya wis ngene ya. Ya mudah-mudahan karena beliau juga sibuk ngurus yang lain-lain, harapannya kedepannya lebih baik Pak. Sama jadi sama-sama terbuka. Kalau direfleksi kemarin Habib ya juga wali kota menyampaikan kita rumah dinas terbuka, pintu terbuka lebar seperti itu. Cuma malam kemarin ya sempat sering ditutup pintu pagar. Itu dalam buka, pintu pagar aja yang tutup. Ya mungkin karena hujan ataupun karena sudah malam atau gimana. Sama kita juga di parpol siap terbuka juga bagi siapapun yang ingin menyampaikan aspirasi. Oh betul gitu Pak Iwan. Oh iya betul, kita tidak pilih-pilih lah. Tanpa harus menunggu Pak Iwan di sini. Boleh, bisa. Nomor saya ada, nanti di sini juga ada. Ada sekretaris ya. Sekretaris yang standby di jam kerja atau lewat telepon ataupun ke kantor fraksi juga ada. Masing-masing anggota dewan juga bisa. Atau jadi langsung ke sini nemu Pak Iwan boleh, atau telepon boleh. Nah, sekali lagi saya infokan dapat nilai 70 menurut Pak Iwan. Itu bagus menurut saya. Menurut saya ya bagus. Karena dulu rapor saya itu 65 paling tinggi, 68 paling tinggi. 70 tidak jelek juga, mau bagus lah, mau bagus. Iya, masih jadi, bisa meningkat nanti. Masih bisa harapannya. Meningkat. Tapi kalau 100 ini kan mau meningkat. Nah, ini mempertahankan berat. Bisa 3 tahun. Ya, insya Allah bisa menurun Pak Iwan. Kalau 100 Pak Iwan. Iya bisa. Ya. Mungkin. Kalau 5 itu sudah merah. Jadi ini 7 sudah lolos dari angka merah itu, ya alhamdulillah. Jadi saya apresiasi dari Ketua Partai Nasdem bahwa refleksi kepemimpinan Habib Hadi Zainal Abidin itu lumayan baik, meskipun ada coret-coret lah menurut Pak Iwan. Catatan. Ada catatan ya, lah. Nanti kalau coret-coret dikira coret-coret. Ini yang agak berat saya. Iya. Jadi ada catatan sedikit, wajar lah. Karena memang mungkin kurangnya komunikasi gitu Pak Iwan. Mungkin bisa, itu. Yeah. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kepentingan masyarakat itu bisa terpenuhi. Memang COVID ini memang harus kita jaga betul. Saya dan Pak Iwan juga harus ikut andil Pak Iwan. Saya kesini juga tadi pakai masker dan sempat pakai masker dan kebetulan ada podcast, akhirnya saya buka. Tidak apa-apa, yang penting saya sehat kesini. Dan yang terakhir adalah semua pelaku usaha di jalanan ada kabar baik. Jadi revisi yang diajukan oleh Komisi 2 kemarin disetujui Pak Iwan ya? Iya, disetujui.
bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang pelaku usaha itu boleh buka sampai jam 9 malam. Tapi untuk makan di tempat. Jadi paham ya, jam yang kemarin 8 malam sampai protes, sekarang dimajukan, diperpanjang 1 jam. Jadi jam 9 monggo dimanfaatkan dengan baik, kita bersyukurlah. Jadi ada kelonggaran lagi. Dan untuk yang melayani take away atau bungkus ya, itu boleh buka sesuai dengan kebiasaannya, betul Pak Yuna? Iya, sesuai rumah makan tersebut ya. Ya, jamnya, ya sesuai jamnya begitu. Kalau memang Anda yakin jam 12 ada yang take away, ya sudah, tidak apa-apa buka. Asalkan jangan menerima tamu makan di tempat. Begitu Pak Yuna? Seperti itu kalau saya lihat SE-nya. Kalau mengantar ke rumah saya tidak apa-apa. Ya, saya tutup acara refleksi pemimpinan Habib Hadi Zainal Abidin ini dengan Ketua Partai Nasdem Bapak Zulfikar Himawan. Terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV